Selamat pagi, siang, malam, Bapak Andi dan Bapak Fijar. Perkenalkan, nama saya Titi Ayirawati, mahasiswi BINUS Online, program studi Business Management. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari proyek kelompok yang telah kami susun yang berjudul Integrasi Nilai Pancasila dalam Mendorong Kesetaraan Gender di Dunia Kerja. Fenomena kesetaraan gender yang kami temukan, yaitu meskipun secara hukum telah dijamin dalam UUD 1945 pasal 28D ayat 2 dan UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, isu kesetaraan gender di bidang ketenagakerjaan di Indonesia masih menjadi tantangan. Tantangan kesetaraan gender yang kami temukan yaitu yang pertama adanya budaya patriarki yang masih kuat yang meminggirkan perempuan di sektor publik. Yang kedua, adanya kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, hak cuti haid, hamil, melahirkan, dan fasilitas ibu menyusui yang belum optimal. Yang keempat, hak cuti ayah bagi pekerja laki-laki yang belum jelas. Dan yang kelima, ketidakadilan struktural yang bertentangan dengan sila kedua dan kelima Pancasila. Rumusan masalah yang kami susun dalam proyek ini yaitu yang pertama, apa faktor utama yang menyebabkan terjadinya ketimpangan gender di dunia kerja meskipun sudah ada regulasi yang menjamin hak yang setara. Kemudian yang kedua, bagaimana perusahaan dapat mengintegrasikan nilai Pancasila dalam kebijakan SDM untuk mendukung kesetaraan gender. Yang ketiga, bagaimana peran laki-laki dapat dioptimalkan dalam mendukung kesetaraan gender di tempat kerja. Dan yang keempat, apa solusi yang dapat diterapkan oleh mahasiswa maupun masyarakat dalam mendukung kesetaraan gender di dunia kerja. Hasil temuan yang kami temukan dalam proyek ini yaitu yang pertama, kebijakan pengembangan karir sudah setara secara tertulis, tapi pada praktiknya laki-laki memang lebih cepat dipromosikan dan lebih sering mendapatkan tugas lapangan. Yang kedua, perempuan menghadapi beban ganda, yaitu beban pekerjaan dan juga beban tanggung jawab rumah tangga. Yang ketiga, cuti hamil dan melahirkan sudah berjalan dengan baik di sebagian tempat, akan tetapi fasilitas ruang menyusui belum merata dan cuti haid belum diakomodasi oleh semua perusahaan. Yang keempat, stereotip gender yang masih menghambat perempuan, terutama di bidang pekerjaan yang didominasi laki-laki. Dan yang terakhir, kemampuan perempuan kadang diragukan meski memiliki kualifikasi yang sangat layak. Selanjutnya, solusi yang kami temukan dari proyek ini, yang pertama, perusahaan harus bisa membuat kebijakan cuti haid yang jelas dan fleksibel. Kemudian, yang kedua, perusahaan harus menyediakan fasilitas ruang ibu nyusui. Yang ketiga, distribusi tugas dan tanggung jawab berdasarkan kemampuan, bukan berdasarkan gender. Yang keempat, mengadakan program diskusi dan pelatihan terkait kesetaraan gender. Yang kelima, mendorong budaya gotong royong dan saling mendukung di tempat kerja. Dan yang terakhir, menanamkan nilai Pancasila, sila kedua, dan sila kelima. Kesimpulan yang kami dapatkan dari proyek ini yaitu kesetaraan gender merupakan prinsip keadilan sosial yang menuntut perlakuan dan peluang yang sama bagi setiap individu tanpa membedakan jenis kelamin. Meskipun sudah ada banyak kemajuan dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, namun masih ada tantangan berupa diskriminasi dan pandangan stereotip yang mengakar di berbagai tempat termasuk di Indonesia. Kesetaraan bukan menyamakan peran secara mutlak, tetapi menghargai perbedaan secara adil. Oleh karena itu, upaya dari semua pihak yang terlibat, baik dalam keluarga, pendidikan, pekerjaan, bahkan pemerintahan, sangat diperlukan untuk membentuk masyarakat yang inklusif dan setara melalui pendidikan, kebijakan, dan juga transformasi pola pikir. Refleksi diri dari proyek ini yang saya dapatkan yaitu sebagai seorang perempuan, saya juga dapat memahami bahwa budaya patriarki dan ketimpangan gender masih menjadi akar masalah yang sangat sulit diberantas. Pandangan tersebut menempatkan perempuan pada posisi yang kurang menguntungkan dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pekerjaan. Perempuan seringkali dinomorduakan dalam hal pendidikan dan pengembangan karir, serta masih ada lingkup kerja yang berstandar ganda. Contohnya, di saat seorang perempuan mengalami kesulitan untuk mencapai posisi yang diinginkan karena adanya glass ceiling atau hambatan yang tidak terlihat meskipun kualifikasinya sama atau bahkan lebih baik dari seorang laki-laki. Meskipun begitu, tetap ada kebijakan yang mendukung kemajuan dan pemberian kesempatan kerja yang setara bagi laki-laki maupun perempuan, serta adanya dukungan aktif dari rekan kerja laki-laki di sekitar kita. Implementasi Pancasila, khususnya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sangat relevan dalam membentuk lingkungan kerja yang inklusif dan adil. Kedua sila ini mengingatkan kita dalam penerapan musyawarah, empati, dan keadilan dalam lingkungan pekerjaan.
Hal ini dapat menyadarkan kita semua akan pentingnya peka terhadap isu kesetaraan gender dan bagaimana Pancasila menjadi fondasi yang kuat dalam bersikap adil, menghargai perbedaan, dan juga mendorong perubahan. Sekian hasil dari proyek yang telah kami susun. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.